Jadi tidak benar Buya, saya benci orang Aceh ya. Saya ini cinta sama orang Aceh. Cinta sama orang Aceh. Sanad saya nyambung ke Aceh, itu jangan macam-macam ya. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Bahkan gurunya Buya Ar-Razi pun bersuara di sosial media membantah apa yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi. Saya bilang mursyid dajjal. Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad karena sebab Ustaz Razi? Dukungan teman-teman yang membuat channel ini masih bisa bertahan di sosial media sampai sekarang. Terima kasih banyak teman-temannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Buya Ar-Razi buka suara terkait dirinya yang dianggap memusuhi orang-orang Aceh gitu ya. Tapi Buya Ar-Razi buka suara bukan dalam bentuk klarifikasi resmi ya terkait dengan Aceh. Bukan teman-teman, ini bukan klarifikasi, melainkan hanya sepatah kata di sela-sela kajian atau di sela-sela mengisi ceramah. Jadi di dalam video ini Buya Ar-Razi menjelaskan tentang silsilah keilmuannya atau sanad keilmuannya ya, yang katanya banyak nyampenya tuh ke ulama-ulama Aceh. Makanya nggak benar kalau Buya Ar-Razi ini dianggap membenci orang-orang Aceh gitu. Coba kita lihat ya videonya. Ini perhatikan, Nuruddin ini punya murid. Siapa muridnya? Orang Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, Yusuf Al-Makassari punya murid. Kembali lagi ke Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkili ya punya murid, itu guru dari guru-guru kami, Syekhul Masyaikh indana fi Sumatera Gharbiyah Minangkabau ya, Syekh Burhanuddin Lakan ya. Jadi tidak benar Buya, saya benci orang Aceh ya. Saya ini cinta sama orang Aceh. Cinta sama orang Aceh. Sanad saya nyambung ke Aceh, itu jangan macam-macam ya. Jangan Belum lagi macem-macem. sanad fikih. Ya, jangan macem-macem. Sanatnya Buya Ar-Razi ini katanya nyambung ke Aceh gitu ya. Oke. Jadi tidak benar Buya, saya benci orang Aceh ya. Iya. Saya ini cinta sama orang Aceh. Sanad saya nyambung ke Aceh, itu jangan macam-macam ya. Masya Allah. Belum lagi sanad fikih, sanad syariat, tarekat, kita nyambung ke Aceh. Kita hanya berbicara oknum yang Oknum ya. Ingat, Buya Ar-Razi hanya berbicara katanya oknum. Nanti kita putarkan lagi coba videonya, benar nggak di situ ada kata-kata oknum ya? yang apa? Yang ingin bugot. Oh, yang ingin Kita bugot. pertanyakan akidah Ahlus Sunnahnya. Itu aja ya. Kok jadi kemana-mana ya. Serius amat ya. Sanad kita ini nyambung semua. Ya, cukup sampai situ videonya ya. Singkat aja, ini tiba-tiba gelap juga kameranya. Ya mungkin error kali ya ketika rekaman. Tapi memang ya cuma segitu aja videonya. Selebihnya ini berbicara tentang hal lainnya. Dari video yang kita simak tadi ya kita sudah bisa menangkap lah apa yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi, bahwa Buya Ar-Razi katanya keilmuannya itu sanadnya sampai ke orang-orang Aceh, ke ulama-ulama Aceh, baik itu masalah fikih, masalah thariqat dan lain-lainnya ya. Maka katanya tidak benar kalau Buya Ar-Razi dianggap membenci orang Aceh. Dan yang dimaksud bugot-bugot menyesatkan itu hanya oknum saja, katanya begitu. Tapi kalau kita lihat video Buya Ar-Razi yang viral ini di sosial media, nggak ada kata-kata oknum di sini ya. Coba kita dengarkan dulu nih. Saya nggak akan skip videonya, kita dengarkan ya full ya. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua ya. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua ya. Berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu ya. Kita nggak terima walaupun dia tuan guru, walaupun dia mursyid tariqah, musuh kita itu bugot. Bugot di dalam ajaran Ahlus Sunnah itu orang sesat, menyesatkan. Maka kahar muzakkar. Ya, cukup sampai situ videonya. Tidak ada kata-kata oknum. Ya mungkin lupa kali ya Buya Ar-Razi menyebutkan kata-kata oknum. Namun alangkah lebih baiknya untuk mengakhiri ini semua ya sudahlah, minta maaf aja gitu kan. Tidak perlu membela diri dengan mengatakan sanad keilmuan saya sampai kepada orang Aceh, ulama-ulama Aceh. Jangan macam-macam.
Nggak perlu juga mengatakan yang dimaksud itu oknum-oknum, sementara video yang beredar nggak ada kata-kata oknumnya. Memang Buya Ar-Razi ini walaupun dianggap wali oleh sebagian murid-muridnya gitu ya, tapi kalau kita lihat di sosial media banyak perkataan Buya Ar-Razi itu yang mohon maaf nyeleneh gitu. Coba teman-teman simak video ini. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Nabi Isa. Kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Itu salah satu jejak digital yang parah banget di antara jejak digital lainnya yang nggak perlu saya tampilkan karena memakan waktu ya. Cukup satu itu aja udah kelihatan akidahnya, waduh. Namun alhamdulillah waktu viralnya video Buya Ar-Razi itu banyak sekali ulama-ulama yang membantahnya teman-teman. Bahkan gurunya pun bersuara di sosial media membantah apa yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi. Coba kita lihat nih video dari gurunya Buya Ar-Razi. Viralnya Razi ini, itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Gus Yai Nafis. Dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya jelaskan saja si Badar itu siapa, Gausnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang mursyid dajjal. Kalau saya begitu, saya nggak peduli. Karena dialah yang akan menyesatkan orang. Mursyid dajjal. Seukuran Ustadz Razi yang dokter, masa di babul ilmi di awal kitab Bukhari mengenai masalah apa namanya babul fitan itu, sampai dia lupa kalau 50 wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Itu kan kita dusta kepada Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Relakah itu? Saya dengar narasi Ustadz Azfi, bahkan dia sudah lebih hafal dengan 50.000 hadis. Itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar. Kesianan orang awam. Kasihan orang awam. Ustadz Musa, banyak udah yang keluar. Itu masalah akidah. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Ini hanya saya masih prihatin kepada Ustadz Razi. Makanya saya bilang sama Ustadz Musa waktu datang ke rumah dengan Ustadz Azfi, tolong di skip. Ini akan keluar dari garis agama akidah. Kalau nggak akidah saya masa bodo amat. Itu aja. Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad karena sebab Ustadz Razi dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, bahaya memang pernyataannya ya, bisa membuat orang itu murtad. Jadi teman-teman yang ingin tahu beliau ini siapa gitu ya, namanya adalah Kiai Ahmad Mawarzi Al-Batawi, sering juga disebut Al-Makki. Beliau adalah salah satu ulama dan ahli hadis terkemuka yang menjadi guru dan tempat belajar Buya Ar-Razi Hashim, terutama dalam metode mulazamah, pendalaman kitab secara tatap muka dan sanad keilmuan. Ya, teman-teman silakan cari aja ini namanya di Google dan lihat biodata profilnya. Ya, pasti muncul. Nah, zaman sekarang kan semuanya open source ya, bisa dicari di sosial media. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya Buya Ar-Razi bukan sekarang doang kontroversi. Pernyataan beliau yang lainnya sebelum-sebelumnya juga banyak yang kontroversi, viral, bahkan gurunya pun bersuara membantah itu semuanya. Tapi yang terpenting adalah ya minta maaf ya, karena memang manusia tempatnya salah. Kita harus sadari itu bahwa manusia tempatnya salah. Walaupun Anda dieluh-eluhkan sebagai wali, sebagai mursyid thariqah ini itu, yang namanya manusia ya bisa saja melakukan kesalahan. Beda hal dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah kan maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Ya kalau kita ya minta maaf aja ketika berbuat salah. Jikalau suatu saat saya berbuat salah di channel saya, berkata hal yang salah, ya saya juga nggak akan berat untuk meminta maaf. Bahkan saat ini saya memohon maaf jikalau ada hal yang saya ucapkan tidak sesuai, jikalau ada hal yang menyakitkan. Kita akhiri videonya, ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.